Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat ya di rumah. Baik, berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Hari ini kita masuk ke tema 8, subtema 3, pembelajaran 6. Disimak dengan baik video berikut ini sampai dengan selesai ya. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, mengenai kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya Indonesia. Yang kedua, menuliskan peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Dan yang ketiga, mewarnai gambar cerita. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama. Mengenai sikap menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Nah, tentunya kalian masih mengingat ya, bahwa keberagaman sosial budaya yang menjadi ciri khas dan kekayaan bangsa kita harus kita jaga bersama-sama. Mengapa? Demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, sebagai bangsa yang beragam, baik tadi adat istiadat, suku bangsa, dan lain-lain, tentunya kita harus menyadari banyaknya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan negara kita. Nah, seperti perselisihan dapat saja terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang disebut dengan SARA. Nah, ketika bangsa Indonesia tidak menyikapi keberagaman dengan bijaksana, maka kemungkinan terjadinya perselisihan dapat semakin besar. Nah, contohnya pernah kalian dengar mungkin perselisihan antar suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Atau contoh perselisihan antar agama di Ambon pada tahun 1999. Nah, dan masih banyak perselisihan lainnya antar agama atau antar etnis dan suku. Kemudian, perselisihan itu tentunya dapat kita hindari ya. Bagaimana caranya? Nah, tentu saja dengan memiliki sikap menghargai dan memahami dalam masyarakat kita. Bagaimana sikap-sikap itu? Tentu saja yang pertama, sikap mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Yang kedua, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Dan yang keempat, turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya dari daerah lain. Nah, intinya sikap baik itu adalah sikap di mana kita mau menghargai, mau memahami orang lain walaupun orang lain berbeda dengan kita, baik kebudayaannya, adat istiadatnya, kita hargai dengan tetap mempelajarinya. Nah, ini beberapa sikapnya ya. Kemudian, apa sih manfaat dari kita memahami sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam? Apa manfaatnya? Tentunya banyak ya. Yang pertama, kalau kita saling memahami dan menghargai, maka terhindarlah perselisihan. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, perselisihan antar suku, antar agama, atau antar etnis itu dapat kita hindari. Yang kedua, terwujudnya kerukunan dan kesatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Tentunya kita akan rukun dan bersatu kalau kita memiliki sikap saling memahami dan menghargai. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Nah, tentunya dengan memahami dan menghargai orang dari daerah lain, berarti kita telah cinta pada tanah air kita. Yang keempat, menjadi modal utama keberhasilan pembangunan bangsa. Nah, bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkembang jika kita saling bersatu, jika kita saling memahami dan menghargai dalam masyarakat kita yang beragam ini. Dapat dipahami ya? Kita masuk ke materi selanjutnya.
Materi selanjutnya yaitu ayo membaca dan menuliskan peristiwa dalam teks non-fiksi berikut. Ibu sajikan sebuah teks yang tentunya teks ini dapat kalian lihat juga di buku kalian di halaman 82. Berjudul Manekne, sebuah prosesi adat bentuk penghormatan terhadap para leluhur. Nah, dalam teks ini terdapat 1, 2, 3, 4 paragraf. Nah, tentunya dalam masing-masing paragraf berisi informasi penting atau berisi peristiwa penting. Bagaimana cara memahami dari tiap-tiap paragraf? Tentunya kita harus membacanya dengan seksama, satu persatu dari mulai paragraf yang paling atas. Mengapa kita membaca dari atas bukan dari bawah? Karena informasi itu biasanya tersusun secara urut. Jadi kita harus baca dimulai dari bagian atasnya supaya kita tahu informasi apa yang akan disajikan. Nah, kita baca dari paragraf yang pertama ya. Tanah Toraja memang dikenal dengan berbagai macam warisan budaya yang sangat kaya dan tentunya memiliki keunikan tersendiri. Warisan budaya dari Tanah Toraja berhasil dibuat menjadi sebuah bagian dari kegiatan pariwisata di wilayah Tanah Toraja. Hal ini membuat Tanah Toraja menjadi salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi ketika menyambangi Sulawesi Selatan. Nah, dari paragraf pertama ini kita dapat mencari sebuah informasi atau peristiwa pentingnya. Nah, ini ya. Kita lihat dari kalimat yang pertama. Tanah Toraja ini. Nah, kita bisa membuat intisarinya, yaitu sebagai berikut. Tanah Toraja terkenal memiliki beragam warisan budaya yang sangat kaya dan unik. Udah bukan? Nah, jadi kita sederhanakan kalimatnya seperti ini. Kemudian di paragraf kedua, upacara Rambu Solo merupakan kegiatan yang paling dikenal oleh para wisatawan. Upacara kematian yang diselenggarakan secara meriah dan menghabiskan dana yang cukup besar itu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing. Nah, bagaimana kita menemukan intisarinya atau peristiwa pentingnya? Nah, kita baca, setelah kita baca, kita buat kalimat intisarinya. Seperti ini contohnya. Upacara Rambu Solo adalah upacara kematian di Tanah Toraja yang memiliki daya tarik bagi wisatawan karena diselenggarakan secara meriah. Nah, kalian dapat menyingkat kalimat yang panjang ini menjadi kalimatmu sendiri. Kemudian ibu contohkan satu lagi. Manekne, begitulah nama ritual ini dikenal. Ritual ini merupakan kegiatan membersihkan jasad para leluhur yang sudah meninggal dunia selama ratusan tahun. Walaupun sudah tidak banyak yang melakukan ritual ini, tapi di beberapa daerah seperti Desa Pengala dan Barupu, ritual ini masih dilaksanakan secara rutin tiap tahun. Mari kita cari intisari atau peristiwa pentingnya. Nah, ini dia. Manekne adalah kegiatan membersihkan jasad para leluhur yang sudah meninggal selama ratusan tahun. Nah, dari membaca 3 intisari ini, kalian artinya sudah membaca hampir setengah dari paragraf ini. Nah, sangat mudah ya menemukan informasi atau peristiwa penting dan menyarikannya kembali dengan bahasamu sendiri. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu materi kita mengenai mewarnai gambar cerita. Ya, tentunya dalam mewarnai gambar cerita kita dapat melakukannya dengan 2 teknik, yaitu dapat dilakukan dengan teknik basah dan teknik kering. Nah, ibu ingin mengingatkan kembali, teknik pewarnaan basah adalah teknik mewarnai dengan menggunakan media pengencer seperti cat air atau cat minyak. Nah, sebaliknya, teknik pewarnaan kering tentunya adalah teknik pewarnaan yang tidak menggunakan media pengencer. Nah, berikut contohnya mewarnai dengan teknik kering. Yang pertama, mewarnai dengan menggunakan, nah ini dia, krayon, dengan krayon ya. Yang kedua, mewarnai dengan menggunakan pensil warna. Dan yang ketiga,
ketiga, mewarnai dengan menggunakan pensil atau ini menggunakan teknik arsir ya, dengan menggunakan pensil. Bagaimana dengan mewarnai dengan teknik basah? Ya, tentu saja kalian harus menggunakan pengencer tadi ya sebagai pengencernya. Yang pertama cat minyak, kemudian pewarna selanjutnya dapat berupa cat air. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya yaitu buatlah sebuah cerita bergambar bertema keberagaman sosial budaya Indonesia dan warnai. Kemudian kerjakan penilaian harian tema 8 subtema 3. Dapat dimengerti ya? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.